Halo guys, kembali lagi bersama gua Dwi yang tentunya dengan Capruk Film cuy. By the way, gimana kabar kalian nih? Semoga kalian tetap sehat ya. Amin. Di video kali ini kita akan melanjutkan Donghua Martial Master ya. Jadi tanpa berlama-lama, kita skui selebeu ke alur ceritanya. Dilanjut dari episode kemarin, Xiao Jing mengatakan bahwa dirinya pasti akan memenangkan kemuliaan untuk kerajaannya. Raja Lingbu pun mengatakan tentang berita mengenai ibu kota selatan kuno yang telah tersebar keluar 5 kerajaannya. Bahkan dinasti Wei pun akan berpartisipasi. Ia hanya menginginkan mereka melakukan yang terbaik kali ini. Adapun mengenai peringkat tidak perlu terlalu memaksakan diri. Namun di dalam hatinya, Raja Lingbu hanya bisa sedikit mengoceh tentang bagaimana kekuatan dari dinasti Wei itu. Singkat cerita, pagi pun tiba. Terlihat cincin CS bersama Raja Lingbu menyadari tentang keberadaan aura yang begitu misterius. Dan di sini sambil berlari si cincin masih menyangka-nyangka, inikah ibu kota selatan kuno? Ya enggak tahu kok, tanya saya. Di sisi lain, Pak Tua misterius yang ternyata bernama Heinu juga sedang menyaksikan ibu kota selatan kuno. Di sana ia pun meyakini bahwa cincin si anak jenius itu pasti ada di ibu kota selatan kuno. Dan tanpa banyak basa-basi, ia pun segera pergi ke sana. Lanjut lagi kepada cincin CS yang sudah berada di TKP, Raja Lingbu pun mengumpulkan mereka dan memberikan mereka sedikit wejangan. Di sana juga terdapat banyak sekali tim yang sedang mempersiapkan dirinya di posisi masing-masing. Bahkan beberapa dari mereka pun ada yang berkelahi terlebih dulu karena menempati posisi yang seharusnya tidak ditempati mereka. Yap, orang-orang itu berasal dari Pak Siguisian. Melihat itu, orang-orang di sana pun sedikit terheran-heran karena Pak Siguisian yang seharusnya sudah hancur oleh kerajaan Qi pada tempo hari yang lalu. Lalu seketika Hu Jongnan pun mengenalkan lagi dirinya yang ternyata adalah tetua tertinggi dari Pak Siguisiannya. Bahkan ia menunjukkan token listriknya. Maksudnya token perintah dari Pak Siguisian. Hal itu membuat orang-orang di sana pun terdiam, terpaku dan terpaksa harus menerima keadaan. Setelah itu Hu Jongnan pun mengatakan bahwa kerajaan Wei-nya telah menjebak murid dari Pak Siguisian. Karena hal itu, mereka pun pasti akan membalasnya cuy. Dari arah lain ada yang kembali datang, tidak lain dan tidak bukan itu adalah perwakilan dari dinasti Wei yang sangat mereka takuti, yaitu para praktisi lembah Tianlu. Sambil meremehkan kekuatan dari 5 kerajaan, mereka pun melawan orang di sana demi mendapatkan posisi paling bagus. Ditambah dinasti Wei yang merasa mereka paling kuat, mereka mengatakan bahwa 5 kerajaan tidak memenuhi syarat untuk tinggal di sini. Bahkan ia menantang bagi siapa saja yang masih ingin mempertanyakannya, maka bertalunglah dengannya. Di sisi lain, praktisi dari dinasti Wei mencoba untuk merebut altar yang ditempati oleh para tetua dari Pak Siguisian. Namun tiba-tiba, dengan mudahnya mereka dihempas dan dipukul mundur oleh tetua Pak Siguisian. Tidak terima dikalahkan dengan mudah, ia pun mencoba mengeluarkan kekuatan Martial Ancestor tingkat 5-nya yang membuat auranya membentuk raksasa yang menggemaskan. Jangkrik naon sih? Mengerikan coy maksudnya. Lagi-lagi dengan mudahnya ia dikalahkan oleh tetua dari Pak Siguisian itu. Dan di saat semua orang sangat takjub dengan kekuatan master dari Pak Siguisian, Chen yang masih curiga, ia menyangka bahwa orang-orang itu bukanlah anggota dari Pak Siguisian. Di tengah kehebohan, tiba-tiba datang lagi rombongan yang membuat praktisi dari lembah Tianlu sangat begitu gugup. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ia telah lama tidak mendengar kalau 3 jenius surgawi datang ke 5 kerajaan. Yap, orang-orang itu bernama Di Tianyi, Ling Wushuang, dan Hua Tiandu. Ketika sudah sampai di sana, mereka pun memastikan dirinya tidak terlambat dengan melihat ibu kota selatan kuno yang belum sepenuhnya muncul.
Di sana ia yang melihat altar tinggi yang ditempati pria tua dari dinasti Wei. Ia pun segera mendekatinya. Di sini terlihat bahwa orang dari dinasti Wei sangat menghormati sekali Tuan Muda di Xin dan ia mempersilahkan tempat itu untuknya. Namun seketika kata-kata itu ditolak oleh pengawal dari Tuan Muda di Xin dikarenakan seolah-olah Tuan Muda disamakan dengan praktisi dari lembah Tianlu. Dan ia memperingatinya jika omong kosong itu keluar lagi dari mulut Lin Zhen, maka ia akan menghapuskan lembah Tianlu dari dinasti Wei. Singkat cerita, Tuan Muda di Xin mengatakan, "Aku dengar 5 kerajaan kalian ada 2 orang yang bernama You Qiansu dan Qin Chen yang telah menyakiti orang dari dinasti Wei-nya." Di sisi lain, Pak Tua Heinu pun semakin yakin si Qin Chen ada di daerah sini dan itu akan mempermudahnya untuk menemukan si Qin Chen. Namun sangat disayangkan, keberadaan Akademi Tianheng dan Sekte Luxian membuatnya akan kerepotan jika halnya menyerang dengan sembarangan. Tuan Muda di sini yang melihat Qiansu, ia pun terkesima dengan kecantikannya yang menakjubkan. Setelah itu ia pun dikenalkan tentang Qiansu yang merupakan putri dari Master Sekte Ling Tian di barat laut. Pada usia 16 tahun, Qiansu ini sudah memahami niat pedang. Bahkan di usia 18 tahun, basis kultivasinya sudah mencapai puncak tingkat langit. Dengan seenaknya Wuyao ia malah mengajukan Qiansu untuk menjadi pelayannya. Mendengar putrinya akan diperlakukan seperti itu, ayahnya pun segera meminta maaf atas kelakuan putrinya yang ceroboh. Dengan sangat merendah diri, ayah si Qiansu pun menundukkan kepalanya. Namun lagi-lagi, permintaan maafnya itu tidak ditanggapi dengan baik. Setelah itu, Yao juga mengenalkan Qin Chen yang merupakan jenius dari 5 kerajaan, yang jika bisa direkrut sebagai bawahan, maka bisa membantunya dalam hal apapun. Merasa paling tinggi dari yang tinggi, Tuan Muda pun mengatakan, "Kalian berdua bisa menjadi pelayan dan bawahanku, dan bisa hidup dengan aman." Namun dengan sembrononya si Qin Chen malah berkata, "Kau bilang akan membiarkanku menjadi bawahanmu? Atas dasar apa? Jangkrik cucu." Sontak orang-orang di sana pun kaget dengan perkataan Qin Chen kepada Tuan Muda. Qiansu yang mendengar Qin Chen memberikan perlawanan, ia pun ikut melawan dengan kata yang sama juga sih. Kayaknya sama atau enggak nih? Dahlah. Karena sangat lancang, orang-orang si Tuan Muda itu pun mulai mengutuk-ngutuk si Qin Chen serta Qiansu dan menuntutnya untuk segera bertekuk lutut. Di sana si Tuan Muda bukannya menghabisi Qin Chen CS, ia malah menghabisi orang-orang tadi yang membelanya dengan alasan reputasinya. Ia berkata jika Aula Tianmen dan Sekte Pedang Roh tidak yakin, kalian bisa mencarinya di kota Disin. Ia juga memberikan pesan kepada Qiansu dan Qin Chen agar segera menyerah padanya. Dengan itu ia bisa mengabaikan kejadian ini, namun jika tidak, konsekuensinya akan jauh lebih buruk. Si Lord Qin Chen mengatakan bahwa sebuah dinasti yang suka menggertak dan takut akan kesulitan berbicara tentang reputasi. Qin Chen menjelaskan bahwa semua orang yang ada di tempat ini tidak takut kepadanya jika tidak ada orang kuat di belakangnya. Dan mungkin saja dalam 1 jam di Tianjinlah yang akan menjadi pecundang. Di sisi lain, Ling Wushuang dan Hua Tiandu menertawakan di Tianyi karena ia hanya diam saja ketika diremehkan oleh seseorang dari 5 kerajaan. Namun lagi dan lagi Qin Chen membahas tentang Li Kunyun yang juga menginginkan Qiansu, bahkan sampai-sampai mengancam si Qin Chen. Dan demi memperkuat perkataannya, Qin Chen pun menunjukkan saksi matanya yang bernama Senior Hua itu. Merasa sudah terpojok, Li Kunyun pun naik pitam dan langsung melancarkan serangan. Akan tetapi di Tianyi menghentikannya dengan membelokkan serangan yang tadi dilontarkannya. Karena hal itu Hua Tiandu pun mulai sedikit ragu kepada si Li Kunyun. Namun Li Kunyun berkata kalau itu kesalahpahaman. Ditambah Tetua Li membela-bela si Li Kunyun. Dan karena hal itu Hua Tiandu pun memutuskan untuk membunuh si Qin Chen. Di lain sisi, Raja Lingwu mulai ngajoak-soak karena Qin Chen bukan orang yang sembrono. Lalu Raja Lingwu beranggapan kalau Qin Yuqi, ibu dari si Qin Chen, sudah meninggalkan 5 kerajaan. Dan apa mungkin ada di sana? Di sini, si Qin Chen yang mendengar dirinya diancam, ia mengatakan selama kamu berani membunuhku, maka tentu beberapa orang akan mengambil inisiatif.
Dan entah bagaimana caranya, Cincin memanggil Pak Tua Heinu untuk melindunginya. Dengan rasa gelisah, bingung, dan entah bagaimana caranya, Cincin bisa mengetahui keberadaannya. Di sanalah, 5 kerajaan pun mulai sedikit ditakuti karena keberadaan praktisi kuat yang merupakan seorang martial ancestor. By the way, di sini dijelaskan bahwa di 5 kerajaan sangatlah susah untuk menemukan seorang martial ancestor. Karena si Pak Tua Heinu tidak ingin teratai hijaunya terekspos, ia pun tidak akan membiarkan Cincin mati. Di sisi lain, di Tianyi mulai mengejek si Hua Tiandu yang baru menyadari bahwa dekengan si Cincin itu bukan orang kaleng-kaleng cuy. Hua Tiandu yang berpikir kalau untuk sekarang ia hanya bisa membiarkan Cincin pergi, ia pun malah memprovokasi di Tianyi untuk melakukan sesuatu kepada Cincin yang sudah menghinanya. Akan tetapi bukannya marah, ia malah kagum kepada Cincin yang memilih melawan untuk martabat kerajaan Cina. Ia menambahkan kalau sekte Liuxian milik Hua Tiandu suka menindas orang lemah dan takut akan kesulitan. Tiba-tiba, pintu ibu kota selatan kuno pun terbuka. Lalu seseorang pun mulai meluncur ke atas untuk pergi ke sana. Dan apakah reruntuhan ini semenakjubkan yang legenda katakan? Ya ndak tahu kok, tanya saya cuy. Oke, Squad Capruk nges heulanya. Maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan seperti biasa, jika kalian suka tinggal subrek aja. See you next video, thanks for watching and goodbye.